Gelaran Pilkada DKI Jakarta tinggal menghitung hari. Debat kedua baru saja digelar beberapa waktu lalu dan debat terakhir akan berlangsung pada 10 Februari kelak. Sejumlah lembaga survei ikut pula mengeluarkan hasil temuan tentang tingkat keterpilihan kandidat yang cukup bervariasi. Jadi yang terdepan untuk bersama-sama rakyat membangun Jakarta yang kita idam-idamkan. Nah, bagaimana caranya kami mulai menaikkan tunjangan kinerja daerah? Reformasi birokrasi akan berjalan dengan cepat dengan suasana kerja yang positif. Dengan suasana Dinamika kerja politik yang ibu kota menunjukkan geliat pasca debat kedua Pilkada DKI Jakarta beberapa hari yang lalu. Awal bulan Februari ini dibuka dengan rilis hasil temuan 3 lembaga survei yang dilakukan sebelum dan sesudah debat kedua. Ketiga lembaga tersebut, Carta Politika, Poltreking Indonesia, dan Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI). Lembaga-lembaga ini mencoba mengukur calon pemimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan dengan metode multistage random sampling. Tak jauh berbeda dengan hasil survei yang pernah dirilis sejumlah lembaga survei sebelumnya. Ketiga lembaga ini menunjukkan hasil beragam tentang tingkat keterpilihan atau elektabilitas calon pemimpin DKI Jakarta. Poltreking Indonesia melakukan survei sebelum dan sesudah debat kedua. Poltreking melakukan survei sejak 24 hingga 29 Januari 2017 dengan melibatkan 800 responden. Survei ini menempatkan pasangan Anies Sandi di posisi pertama dengan tingkat keterpilihan mencapai 31,5%. Diikuti pasangan Ahok Jarot pada angka 30,13%. Agus Silvi berada di posisi buncit dengan angka 25,75%. Sementara 12,62% memilih untuk tidak menjawab. Carta Politika juga melakukan survei pada 17 hingga 24 Januari 2017. Survei ini melibatkan 767 responden di 6 wilayah DKI Jakarta. Carta menempatkan Ahok Jarot dengan angka keterpilihan tertinggi, yakni 36,8%, disusul oleh Anies Sandi dengan angka elektabilitas 27%. Sementara Agus Silvi berada di posisi ketiga dengan angka 25,9% dan persentase responden yang tidak menjawab 10,3%. Dan yang terakhir adalah Lembaga Konsultan Politik Indonesia atau LKPI. Dengan angka undecided voters yang cukup tinggi, yakni 21,2%, LKPI menempatkan pasangan Agus Silvi di peringkat pertama dengan angka keterpilihan 26,8%. Kemudian dengan angka 26,2%, Anies Sandi ada di posisi kedua. Sementara itu Ahok Jarot berada di posisi terakhir dengan angka 25,8%. Survei ini dilakukan pada 13 hingga 26 Januari 2017 dengan melibatkan 600 responden. Kendati tak bisa dijadikan sumber orientasi masyarakat untuk melihat prospek pemenang Pilkada Ibu Kota, perbedaan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga menunjukkan ketatnya persaingan menuju DKI 1. Tidak menutup kemungkinan jika Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung lebih dari 1 putaran. Suci Bancin, CNN Indonesia. Kurang dari 2 pekan menjelang pemungutan suara dalam Pilkada serentak, dinamika tingkat keterpilihan kandidat atau elektabilitas para kandidat di Pilkada Jakarta masih fluktuatif. Belum terlihat calon yang dominan merajai survei, bahkan perubahannya pun bisa sangat cepat. Apakah publik Jakarta masih bimbang untuk menentukan pilihan? Malam ini kami akan mengulasnya dengan berdasarkan 3 hasil survei terakhir yang dirilis pada bulan Februari ini. 3 survei ini menunjukkan perbedaan pasangan calon yang menduduki posisi tertinggi dalam hal elektabilitas. Dan sudah hadir malam ini manajer riset Carta Politika Muslimin. Selamat malam Mas Muslimin, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Direktur Riset LKPI, Lembaga Konsultan Politik Indonesia, Tatak Ujiyati. Selamat malam, Bu Tatak ya. Kemudian nanti kita akan coba untuk menghubungi dari Poltreking karena 3 survei ini salah satunya adalah Poltreking. Saya tadi sudah digambarkan beberapa hasil survei ya, tapi saya ingin kembali tunjukkan agar bisa terdapat di garis bawahi bagaimana. Kita tampilkan dulu hasil riset dari 3 lembaga survei yang dirilis Februari. Sengaja kita ambil yang terakhir karena ini sudah tinggal kurang dari 2 pekan ya. Betul. Bahwa inilah kondisi terakhir dari 3 lembaga survei. Kita ambil dari Carta Politika terlebih dahulu. Untuk pasangan Agus Silvi 25,9%, kemudian Ahok Jarot 36,8%. Apakah ini artinya rebound? Nanti Mas Muslimin menjawab. Kemudian pasangan Anies Sandi 27%,
Sementara untuk yang tidak tahu dan tidak menjawab, ini selalu saya garis bawahi dalam setiap survei elektabilitas terkait dengan pasangan kandidat di Pilkada DKI, karena angka ini ternyata memang sangat menarik. Masih angkanya seputaran 10, bahkan nanti ada yang lebih besar lagi. Sekarang kita akan lihat selanjutnya dari lembaga survei Poltreking Indonesia. Surveinya memang dilakukan 24 sampai 29 Januari 2017. Hasilnya adalah pasangan Agus Silvi 25,75%, pasangan Ahok Jarot 30,13%, tertinggi di sini adalah pasangan Anis Sandi 31,5%. Ini juga menarik sebenarnya, bisa kita elaborasi apakah memang pasangan Anis Sandi setelah debat kedua ini kemudian angkanya juga rebound cukup tinggi, padahal kalau kita lihat di beberapa survei yang lain dan juga Poltreking sendiri, bahwa angka elektabilitas Anis Sandi ini relatif di peringkat kedua atau peringkat ketiga sebelumnya, tetapi kali ini menjadi peringkat yang pertama. Untuk angka undecided voter atau yang tidak menjawab, mungkin belum menentukan pilihan atau mungkin merahasiakan pilihannya, masih 12,62%. Sekarang kita bergeser ke LKPI ya, Lembaga Konsultan Politik Indonesia. Riset yang dilakukan sejak 13 sampai dengan 26 Januari 2017 ini menghasilkan pasangan Agus Silvi 26,8%, Ahok Jarot 25,8%, kemudian Anis Sandi 26,2%. Ada perbedaan yang sangat tipis ketiganya, tapi lebih tipis lagi antara Anis Sandi dan Agus Silvi 26,8 dan 26,2. Hanya terpaut sedikit sekali. Yang paling menarik menjadi catatan adalah angka yang masih belum menentukan pilihan atau undecided voter ini, 21,2%. Kita tahan dulu si LKPI ya, saya akan tanya ke narasumber yang sudah hadir. Bu Tatak, bisa Anda jelaskan Bu, jadi kalau melihat ini apakah memang sangat tinggi undecided votersnya, masih belum menentukan pilihan, apakah ini memang artinya pemilih Jakarta masih bimbang? Iya, jadi kalau dilihat hasil dari survei ini ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa siapa yang nomor 1, siapa nomor 2, siapa nomor 3. Ya. Artinya karena survei kami itu margin of error-nya 3,9. Ya. 3,9 ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ketiga kandidat ini sama kuat, punya peluang untuk maju. Tipis sekali ya perbedaannya itu ya. Tipis sekali. Apa faktornya Bu? Nah, kenapa yang pertama mungkin menjawab sebelum faktor menjawab tadi undecided voters ya, undecided terlebih dahulu. Yang masih 20%. Jadi kalau dari survei LKPI kita pernah 2 kali survei. Yang pertama yaitu bulan November 2016 dan sekarang Januari 2017. Ada perbedaan sekitar 3 bulan. Nah, kita tidak melihat adanya perbedaan yang dramatis. Sejak November itu juga? Dari November ke yang sekarang ini begitu ya? Tidak dramatis. Perilaku politik atau perubahan perilaku pemilih itu tidak berubah secara dramatis. Dan itu menurut pengalaman survei kami sebelumnya memang demikian. Ya. Artinya sebetulnya perubahan perilaku pemilih itu hanya akan berubah secara drastis apabila ada sesuatu momentum yang kami bilang sih tsunami politik. Tsunami yang politik, sekarang terjadi tidak ada tsunami politik itu. Peristiwa-peristiwa yang mengiringinya saja. Oh, itu riak ya. Saja. Yang kami bilang tsunami politik misalnya adalah 212 Al-Maidah. Itu dulu ketika awal-awal ya survei itu popularitas dan elektabilitas pasangan Basuki ya, waktu itu kan belum ada pasangan. Itu tuh di atas 60 ya. 60%, di atas 60%. Tapi begitu kemudian ada Al-Maidah, ini tsunami, ya, sehingga hasil survei dia kurang atau separuh berkurang. Nah, sekarang sejak pencalonan, sejak Al-Maidah bulan September sampai sekarang, ini tidak ada tsunami politik. Tetap ya? Iya, adanya riak-riak saja. Saya tidak cukup terlalu mempengaruhi perilaku pemilih untuk berubah secara drastis. Karena sebetulnya seorang pemilih itu untuk berubah dari pilihan A ke B itu sebetulnya membutuhkan banyak informasi, banyak
keyakinan sehingga dia bisa memilih mengapa dia berpindah dari A ke B. Jadi angka-angka ini menunjukkan pemilih loyal sebenarnya? Atau Menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Indonesia ya, di Jakarta juga, itu tuh bahwa untuk melakukan perubahan pilihan, dia membutuhkan sesuatu yang sangat mendasar, sangat besar. Nah, oleh karena itu kenapa setelah elektabilitas Pak Basuki di awal, kemudian pas pencalonan itu menurun secara drastis, itu karena dia ada sesuatu yang luar sangat biasa. Signifikan begitu ya, tsunami politik tadi yang Anda sebutkan. Nah, sekarang kami tidak melihat itu. Sehingga survei LKPI pada bulan November sampai sekarang itu perubahannya tidak signifikan. Sedikit November saja. pun juga tipis begini, Pak? Tipis. Jadi ada Perbedaannya. penurunan dari Agus Silvi, kami lihat itu 1,3% saja penurunannya. Oke. Sementara dari November, Ahok dan Anis Sandi, ya, Basuki Jarot itu naik 1,2%. Oh, tren 23 ini naik ya? Ya, 23 ini naik tapi 1,2% saja. Oke. Jadi kami melihat Sejak November ya ini sejak ya? November. Jadi memang perubahan perilaku pemilih ya itu tidak cepat. Oke. Ya, ada sedikit naik dari Basuki Jarot dan Anis Sandi, tetapi pelan. 1,2% Naik, saja. trennya naik 1,2% dari November ke Dari Februari. November ke Februari. Sementara untuk tren nomor 1 dari Turun. November ke Januari turun 1,3%. 1,3%. Baik, itulah membuat kemudian bedanya hanya tipis ya. Bagaimana dengan hasil dari Carta Politika ketika kita lihat angka yang dimiliki oleh Ahok Jarot begitu tinggi ya, 36,8%. Itu bisa Anda jelaskan faktornya seperti apa? Ya, baik. Apa yang terekam dari survei Carta Politika di periode Januari 17 sampai 24 Januari itu, kalau dari sisi kenaikan Ini drastis setelah debat pertama ya? setelah debat pertama. Ada pengaruhnya tidak itu? Saya kira ada, karena survei sebelumnya yang kita lakukan di bulan November, angka Basuki menunjukkan hanya di 28, sementara waktu itu Agus tertinggi 29,5. November itu? November, sementara Anies kita lihat angkanya di kisaran 26,7 pada bulan November. Kemudian kita lakukan survei pasca debat terutama, yang mengejutkan adalah ada kenaikan yang cukup signifikan di pasangan nomor 2, pasangan Basuki Jarot, di mana di angka dari 29,9 tadi naik menjadi 36,8. Saya kira kenaikannya cukup signifikan, dan sebaliknya justru ada penurunan yang terjadi di pasangan Agus Silvi, di mana di angka waktu di bulan November itu survei menunjukkan di Carta Politika angkanya paling tinggi di angka 20. Pasangan Agus Silvi itu ya, oke. Nomor 1, kemudian saat ini justru turun drastis. Trennya turun? Trennya justru turun. Nah, sampai berapa persen turunnya? Kalau bisa cukup dibagi? signifikan karena 29,5% menjadi 25,9. Artinya sekitar 4, sekian persen lah ya. 4, sekian persen turunnya. Sementara di pasangan nomor 3, Anies Sandiaga, saya kira memang suara Anies ini cenderung stuck walaupun naik sedikit-sedikit. Jadi dari survei sebelumnya kita hanya 26 maaf, sekarang sudah 27, artinya naik 1 digit ya, 1 angka. Memang tidak turun, cenderung stuck. Trennya naik atau cenderung stuck itu? Stuck tapi naik sedikit begitu ya. Kenaikannya Tapi berarti nggak bisa disebut naik itu, atau bagaimana? Ya, itu kalau di sini sebenarnya kita bisa tunjukkan bahwa ini cenderung stagnan. Karena margin error ya? Margin of error. Oke. Dengan 800 responden yang Margin of error ini berapa itu Carta Politika ya? Carta Politika melakukan survei 800 responden, namun data yang kami analisis hanya 763. Oke. Maaf, 767, jadi ada 33 data yang tidak kita analisis dengan margin of error 3,5%. 3,5%. Jadi ketika angka yang disebut perolehan Anies yang 27% itu artinya margin of error 3,5%. 3,5%. Artinya bisa saja naik jadi 30 persenan atau turun. Begitupun dengan
dengan pasangan Ahok bisa jadi hanya 33%-an atau justru sampai 39%. Jadi ada margin kurang lebih 3,5%. Kira-kira faktornya apa saja itu ketika pasangan Agus Silvi itu, boleh kita mulai dari nomor satu terlebih dahulu ya, turun yang cukup signifikan tadi menurut kemudian penelitian dari memang Carta. ada yang kami kemudian potret dalam survei ini, di samping tentunya mengukur popularitas elektabilitas, jadi ada kecenderungan kenaikan di tingkat kepuasan publik terhadap petahana, yaitu pasangan Ahok Jarot. Sebelumnya di angka 63-an, sekarang naik jadi 65%. Kemudian faktor kedua saya kira mungkin juga karena pengaruh debat, di mana survei yang kami lakukan, kami coba memotret bagaimana perilaku pemilih atau bagaimana kemudian tanggapan pemilih DKI terhadap debat yang sudah dilangsungkan pada putaran pertama. Oh, ada tanggapan publik di situ? Ada. Jadi angka kami menunjukkan cukup menarik karena secara keseluruhan apresiasi publik terhadap pasangan nomor 2 jauh lebih tinggi dibanding nomor 1 dan 3. Secara kemudian apresiasi secara umum. Kemudian kalau lihat bagaimana, misalnya pertanyaan begini, program pasangan yang paling mana yang kemudian dinilai paling baik oleh publik, kami tanyakan begitu. Nah, hasilnya memang menunjukkan bahwa pasangan nomor 2 ini dinilai lebih baik menyampaikan persoalan. Oh, jadi pengetahuan publik terhadap program-program kandidat, itu juga diteliti di situ begitu ya. Okay. Jadi misalnya baik. Kita tahan dulu Mas ya. Kita nanti akan lanjutkan lagi. Saya penasaran dengan apakah proses persidangan Ahok ini tidak berpengaruh dengan faktor ini atau justru berpengaruh positif begitu ya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Kita lanjutkan penjelasan dari Mas Muslimin tadi sampai pada soal penjelasan bagaimana faktor perolehan suara secara elektabilitas ya dari kandidat nomor 2 ini cukup tinggi kenaikannya, signifikan, sementara untuk yang pasangan nomor 1 trennya turun cukup signifikan juga, cukup banyak maksudnya begitu ya. Kemudian sementara pasangan 3 relatif stagnan walaupun ada naik sedikit. Begitu kan catatan terakhirnya. Yang saya penasaran, boleh nggak kita sedikit kaitkan dengan kondisi sosial, dinamika sosial yang ada sekarang ketika persidangan Ahok yang digelar hampir setiap minggu itu ya, sepekan sekali begitu kan, memberikan pengaruh tidak dengan hasil dari survei yang dilakukan oleh Carta Politika, ataukah pengaruhnya negatif, apakah pengaruhnya positif, ataukah sebenarnya tidak menjadi sebuah pengaruh dalam sebuah survei yang dilakukan Carta? Kalau kita balik flashback ya, artinya penurunan suara elektabilitas Ahok itu terjadi pasca Al-Maidah, di mana tadi survei Carta di hampir 60%, kemudian terus drastis bahkan di bawah 30%. Nah, kemudian di November tadi yang saya katakan 28%, kemudian justru di tengah persidangan, ini masa persidangan dilakukan, justru ada kenaikan. Artinya kalau apakah itu berpengaruh terhadap elektabilitas, saya kira itu kemudian tidak mempengaruhi penurunan elektabilitas Ahok yang justru ada rebound ketika ada persidangan. Nah, justru memberi pengaruh positif. Kita tidak merekam apakah itu kemudian positif atau tidak, tapi yang kita rekam tadi adalah debat. Bagaimana kemudian kami menganggap bahwa salah satu faktor kenaikan elektabilitas pasangan Ahok Jarot adalah kemungkinan ada di debat salah satunya. Karena memang yang kita sampaikan tadi bahwa dari 50% lebih yang menonton debat, mayoritas mengapresiasi dari penampilan pasangan nomor 2. Nah, kemudian bagaimana... Jadi debat ini menjadi catatan penting bagi para pemilih? Saya kira ya. Walaupun tadi hanya 50%, kemudian yang mengatakan cukup berpengaruh juga lumayan. Artinya dengan angka yang beda tipis, walaupun itu pengaruhnya katakanlah di kisaran yang menonton tadi 50%-an, akan tetapi saya kira cukup signifikan pengaruhnya kalau kita lihat dari sisi tren. Karena
dari beberapa kejadian-kejadian sebelumnya, saya kira tidak ada yang melatar belakangi kenapa tiba-tiba justru suara pasangan nomor 2 ini tiba-tiba rebound. Yang mestinya kalau kita runut dari Al-Maidah kemudian persidangan peristiwa hukum yang menimpanya ya. Saya kira ada tren yang cukup cukup drastis penurunannya. Tapi di tengah justru prosesnya dilakukan di pengadilan, justru ada rebound. Walaupun Anda tidak merekam apakah ini langsung memberi pengaruh positif atau negatif. Tidak merekam itu, tapi sisi tapi lain. reboundnya ini justru di tengah-tengah peristiwa hukum. Itu yang saya kira juga fenomena tersendiri. Tapi itu sebelum persidangan yang 8 kemarin ya? Sebelum peristiwa yang persidangan ke-8 yang memancing keributan baru begitu ya. Tentunya, baik. Kalau dari LKPI sendiri memotret soal debat ini ada pengaruhnya tidak? Kalau dari LKPI kita melihat debat itu ada pengaruhnya tapi sedikit. Sedikit justru, kalau tadi kan signifikan ya dari carta ya. Sedikit. Alasannya kenapa? Kami menanyakan kepada responden apakah menonton debat atau tidak. Dan hasilnya hanya 50% yang menonton. Yang menonton 50%? Iya. Baik. Kemudian dari 50% yang menonton ini, itu yang mengatakan bahwa debat itu berpengaruh terhadap pilihan mereka, itu sekitar 45%. Ya, jadi 45% artinya mungkin kurang dari 1/4 dari total pemilih itu yang mengatakan bahwa debat itu kemungkinan berpengaruh. Ya. Dan debat itu kami juga boleh diulang 50% dari responden debat menyatakan menonton, tapi dari 50% yang menonton itu mengatakan bahwa 45% itu berpengaruh. 45% ya? 45% mengatakan berpengaruh. Baik, ya. lalu? Nah, dari situ kemudian kita juga tanyakan siapa kira-kira evaluasi kan, seperti yang dilakukan Carta juga, siapa misalnya pidato yang paling menarik. Nah, kalau di survei kami mengatakan yang pidato paling menarik itu Anies Baswedan. Siapa yang jawabannya paling menarik? Itu memang Pak Ahok yang paling menarik jawabannya. Jadi di situ memang debat itu cukup berpengaruh, tetapi bagi saya tidak melihat itu terlalu signifikan pengaruhnya ya, karena itu signifikan dalam perolehan elektabilitas. Karena ketika kami menanyakan juga kepada responden, apakah pilihan mereka itu tetap atau bisa berubah? Sampai setelah melihat debat maksudnya? Bukan, secara keseluruhan, secara umum. Ya. Nah itu hanya sekitar 20% yang mengatakan bahwa pilihannya itu masih mungkin berubah. Dan ketika kita cross dengan pemilih, dengan pilihan, dengan kandidat, itu yang paling mudah berubah itu adalah pemilih dari Pak Agus Silvi. Jadi Agus Silvi, pemilih Agus Silvi ini cenderung kami bilang kenapa mungkin labil. Faktornya apa? Nah, kami membedah lebih lanjut, ternyata pemilih karakteristik dari pemilih Agus Silvi ini adalah mereka yang tingkat ekonominya rendah, pendidikannya rendah, ya. Dan kami melihat bahwa justru orang yang pilihannya masih labil ini dari kategori pemilih seperti ini. Ini juga bisa dibuktikan bahwa misalnya kami menanyakan apakah Anda mengikuti parade kebinekaan. Ya. Peristiwa yang waktu itu ya pada bulan Desember kalau tidak salah ya. Dan parade kebinekaan waktu itu kan banyak dihubungkan dengan Pak Basuki. Karena banyak partai yang hadir di sana dari Pak Basuki. Partai pendukung. Kemudian juga dari tim sukses Pak Basuki banyak terlibat di situ juga gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau di cross dengan pilihan itu ternyata paling banyak peserta parade kebinekaan itu memilih Agus Silvi. Peserta parade kebinekaan itu paling banyak memilih Agus Silvi ketimbang. Ada angkanya tidak? Ada. 33 dibanding 25-an ke Pak Ahok. Jadi 33 ke. Tapi tidak disebut ke Pak Anies, ada yang Pak Anies. Ada juga ke Pak Anies. Artinya kita mengatakan bahwa sebagian dari mereka yang ikut di parade kebinekaan ini adalah masyarakat kelas bawah yang sebetulnya cair. Dia diajak Pak Ahok, ayo, diajak Bu. Jadi Anda juga meneliti ketika peristiwa
adanya momentum Parade Kebinekaan itu pada bulan Desember lalu itu begitu ya. Langsung Anda tanyakan memilih siapa jika pemilihan dilakukan saat ini begitu ya. Betul. Jadi itu lebih memilih ternyata Agus Silvi padahal identik dengan dukungan kepada pasangan kandidat nomor 2 begitu ya. Tapi Anda juga meneliti tidak dengan ketika memanfaatkan momentum 212 itu? Iya, kami juga tanyakan kepada responden apakah Anda mengikuti aksi 212 ya. Ada, mereka menjawab sekitar lebih dari 10% menjawab ya mengikuti. Dan kemudian ketika kami cross dengan pilihan kandidat, itu mayoritas memilih Anies Sandi. Sekitar 45% dari mereka. Yang 212 itu? Iya, 212. Dan berapa persen memilih? 45-an persen. Mayoritas berarti mayoritas. ya? Kemudian untuk yang memilih Agus Silvi itu sekitar 30-an. Dan yang memilih Pak Basuki Jarot itu 8% saja. Jadi ada tetapi nggak signifikan yang mengikuti. Artinya kita bisa katakan bahwa peserta 212 itu cenderung memilih solid. Memilih pasangan Anies Sandi atau Agus Silvi. Sementara yang peserta Parade Kebinekaan itu cenderung lebih cair. Gitu. Oke, baik. Nah, tapi itu terjadi pada bulan Desember ya? Pada bulan Desember, tetapi kami... Perbedaannya dengan Januari bagaimana? Ya, jadi gini, kembali karena perbedaannya dengan Januari. Kembali karena tadi perilaku pemilihnya tidak banyak tadi. Labil itu adalah yang kelas bawah. Jadi sebetulnya kelas inilah yang sebetulnya bisa dipengaruhi oleh para kandidat pada menjelang momentum pencoblosan yang kurang dari 2 minggu ini gitu. Jadi kami juga melihat itu masih 20%, itu artinya satu dari 5 orang, ya cukup besar. Dan ini bisa menjadi momentum buat para kandidat untuk... Artinya perubahan dari Desember itu ke Januari tidak terlalu signifikan ketika soliditas 212 maupun cairnya Parade Kebinekaan begitu ya? Betul. Baik, nanti kita akan lanjutkan apakah hal yang sama juga diteliti oleh Carta Politika begitu ya. Kami akan kembali mengulasnya setelah jeda berikut ini. Ya, kita akan melihat bagaimana angka elektabilitas para kandidat ini diukur dari waktu ke waktu, bahkan kurang 2 pekan kembali muncul sejumlah survei begitu. Kita coba perbandingkan. Ternyata masih belum ada salah satu kandidat yang merajai begitu survei-survei ini. Jika biasanya dalam sebuah pilkada kan sudah mulai terlihat begitu ya. Mungkin pilkada DKI Jakarta yang lalu apakah juga mirip-mirip seperti itu? Paling tidak sudah ada yang dominan, misalnya petahana ya waktu itu ya tahun 2012 misalnya ya. Kemudian pilkada di sejumlah daerah yang lain biasanya juga begitu, entah itu petahana atau oposisinya begitu yang ada sudah mulai terlihat apalagi mendekati waktu terakhir. Tapi untuk yang kali ini bagaimana Anda memotretnya? Apakah ini bisa Anda sebut karena nomor 1-nya bisa bergantian begitu, nomor 2-nya bisa bergantian, nomor 3-nya bergantian. Kalaupun tidak bergantian perbedaannya sangat tipis atau undecided votersnya masih tinggi. Rata-rata ciri-ciri angka survei yang kalau saya lihat dari berbagai survei seperti itu begitu karakternya. Belum ada yang sangat dominan. Menurut Anda Mas Muslimin, apakah memang ini publik Jakarta sebagai pemilih masih bimbang, masih menyimpan pilihannya dalam hati sambil melihat dinamika yang ada? Atau bagaimana sebenarnya? Ya, yang harus dipahami memang dalam pilkada-pilkada lain di luar Jakarta terutama ya, biasanya memang mendekati hari pemungutan suara itu kelihatan siapa yang cukup tinggi atau memang ada beberapa wilayah yang cukup persaingannya cukup ketat. Ya, tapi biasanya itu dari awal sudah begitu. Nah, berbeda memang fenomena di DKI. DKI yang sekarang ya? DKI yang sekarang. Misalnya dulu sebelum ada muncul Anies, walaupun kemunculannya kemudian Agus bahkan tidak diduga-duga kan, menjelang di akhir-akhir, memang waktu itu kan petahana hampir dikatakan tidak ada lawan. Nah, itu saat sebelum pencalonan ya? Itu sebelum pencalonan. Nah, justru saat ini kita lihat bagaimana memang persaingan yang cukup ketat, bahkan
survei naik turun ya. Ya. Kadang sempat nomor 1 kemudian turun lagi nomor 3. Yang pertama saya kira ini menunjukkan bahwa pemilih di DKI ini memang sangat cair. Dinamisasi yang terjadi terhadap pemilih itu memang sangat memungkinkan bahkan menjelang hari H pencoblosan. Ini karakter pemilih DKI selama ini ataukah khusus sekarang ini? Saya kira kalau kita berkaca di 2012 bahkan waktu itu kalau kita lihat di 2012 hampir semua bahkan lembaga survei mengunggulkan petahana Ya. waktu itu karena memang selisihnya hampir bisa dikatakan cukup sulit untuk dikejar waktu itu. Tapi pada hari H justru kemudian kita lihat justru berbalik. Ya. Nah, kemudian yang kalau kita bandingkan dengan Tapi itu kan berbeda ya. Waktu itu petahana sangat dominan. Sangat Kemudian dominan. tapi tingkat kepuasan terhadap kinerja rendah karena kalau tidak salah waktu itu seperti itu surveinya. Nah, berbeda di sini yang sekarang itu kalau lihat petahana tingkat kepuasan publiknya cukup tinggi. Bahkan tidak pernah di bawah 60%. Pasca Al-Maidah sekalipun itu penurunannya dari 80% sampai 60, tidak sampai di bawah 60. Nah, menariknya elektabilitasnya anjlok. Walaupun tingkat kepuasan publiknya tinggi. Nah itu dia, apa masalahnya? Apakah itu yang menjadi penyebab undecided voters masih tinggi? Saya kira itu salah satu ya, bahwa kenapa kemudian yang tadinya saya kira dari sisi kepuasan publik, masyarakat Jakarta mengakui bahwa Ahok ini cukup sebagai pemimpin cukup berhasil. Tapi ada fenomena tadi saya kira, Al-Maidah yang kemudian menurunkan elektabilitas Pak Ahok. Itu yang saya kira kenapa kemudian persaingan kemudian cukup ketat karena ada variabel lain yang biasanya jarang terjadi di daerah-daerah lain. Karena ini kan fenomena apa kira-kira variabel lainnya? Maksud saya ada variabel tentang penistaan agama ya tadi. Jadi ada kasus ras, ada kasus yang kemudian itu ternyata cukup berpengaruh di pemilih DKI. Nah artinya dengan mayoritas pemilih padahal puas. Nah sementara dengan dua kandidat yang lain mungkin misalnya katakanlah Agus belum punya track record, jadi mungkin masyarakat belum bisa menilai secara utuh bagaimana kinerja. Kemudian yang Pak Anies saya kira juga sosok yang cukup dikenal, tapi lebih banyak berkutat di dunia intelektual. Nah, kemudian di pemerintahan juga baru di menteri. Artinya dengan figur yang 3 orang ini, ada yang dinilai puas, tapi 2 ini saya kira masyarakat masih akan terus mencari, akan terus membaca dibandingkan 3 pasangan ini, mana kemudian yang lebih pantas untuk dia pilih. Nah, walaupun tadi ada variabel bahwa kenapa cukup tinggi, saya kira faktor elektabilitas incumbent yang tadinya cukup tinggi, kemudian diterpa tsunami politik itu kemudian turun, maka kemudian 2 pesaing punya kesempatan yang sama untuk kemudian memenangkan pertarungan di 15 Februari nanti. Saya kira itu. Angka undecided voters dari LKPI kan tinggi tadi, berapa? 21 ya? 21%. Sekian persen begitu kan? 21%. Apa yang mereka tunggu sebenarnya menurut Anda, dari kajian Anda? Kalau undecided voters yang 20% itu yang pertama itu adalah mereka yang karakteristiknya adalah kelas bawah. Terus kemudian yang kedua itu sebetulnya itu tadi. Jadi perlu diyakinkan ya untuk mengapa mereka harus memilih salah satu kandidat gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa undecided voters ini itu sebetulnya menurut pengalaman survei kami ya, biasanya ini akan terdistribusi secara normal. Apabila tidak ada terdistribusi secara normal, maksudnya itu adalah akan terdistribusi sesuai dengan perbandingan. Perbandingan seperti perbandingan maksudnya kalau misalnya yang tadi proporsional. Jadi itu akhirnya akan terbagi secara normal. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang bisa mempengaruhi pemilih ya, itu baru mereka akan memutuskan. Nah, apa ini yang bisa mempengaruhi pemilih? Ini harus sesuatu yang sangat besar dan sangat meyakinkan. Nah, ini yang akhirnya
para kandidat ini kemudian akan berlomba-lomba, misalnya katakan salah satu terkena korupsi, misalnya ini bisa akan membuat perilaku pemilih berubah. Tapi tentu saja jangan sampai menjadi strategi kemudian menciptakan sesuatu yang signifikan tadi, hanya karena kontestasi politik. Betul. Iya. Tapi gini, dengan adanya perolehan suara yang sangat sama kuat, tipis, ini artinya kecurangan sedikit saja itu bisa merubah kontestasi politik. Artinya kalau misalnya ada kecurangan, salah satu kandidat melakukan kecurangan, katakan itu sedikit saja itu bisa merubah perolehan jadi menang. Ya. Nah, kecurangan ini kan bisa dilakukan di dalam TPS maupun di luar TPS. Sebelum pencoblosan maupun ketika pencoblosan. Nah, tapi itu diketahuinya bagaimana dong kalau pas saat terjadi itu kan apakah pemilihnya akan mengetahuinya bagaimana dari pemberitaan? Iya. Kecurangan itu kan ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui ya. Tetapi kalau misalnya dia diketahui, baru dia bisa dikatakan bahwa itu adalah tindak pidana ya yang bisa diproses oleh Panwas. Tetapi apabila maksudnya unfair ya, jadi kata-kata misalnya dia membuka borok-borok misalnya, katakan supaya ada sebuah momentum yang merubah. Ini juga dikatakan sebagai mungkin black campaign atau seperti apa yang bisa mempengaruhi pilihan. Baik, kita tunggu lagi nanti seperti apa. Apakah mungkin ada rencana dalam waktu dekat juga untuk kemudian mengkaji lagi begitu ya dari Carta maupun LKPI. Kita tunggu juga ada momentum debat begitu minggu depan, tepatnya hari Jumat minggu depan akan ada debat final yang akan menunjukkan lagi pertarungan ide gagasan dari para ketiga kandidat calon pemimpin DKI Jakarta. Apakah akan membawa cukup banyak pengaruh bagi tingkat elektabilitas mereka. Terima kasih untuk sementara kajiannya Bu Tatak dan juga Mas Muslimin malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.